pada saat beliau masuk ke dalam tubuh aku, beliau ngomong, anak ini diincar dari umur 6 tahun. Diincar dari umur 6 tahun? Betul. Di saat mati suri pertama? Betul. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Resa Official. Seperti biasa, aku akan mengangkat hal-hal mistis ataupun misteri. Nah, untuk video kali ini ya, aku masih mengundang narasumber yang sama seperti yang sebelumnya, karena banyak banget hal-hal yang bakalan aku angkat dari pengalaman pribadinya Teh Elsa. Ya udah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung panggil aja narasumbernya ya. Halo Teh, apa kabar? Baik. Jangan kapok-kapok ya kalau misalnya aku undang lagi ke acara ini. Enggak lah. Karena kan masih banyak yang pengen aku kupas dari pengalaman pribadinya Teh Elsa. Karena tadi di backstage juga kita udah sedikit ngobrol-ngobrol ya. Dan aku tuh sangat penasaran banget gitu. Nah, kemarin kan untuk part 1, part 2 itu udah selesai. Nah, sekarang itu kan dalam cerita part 1, part 2 itu kan menceritakan satu sosok wanita yang kita panggil Bunda ya guys ya pada saat itu. Nah, sekarang aku tuh penasaran banget gimana untuk kelanjutan cerita Bunda tersebut. Gitu. Yang biasa saya panggil Bunda ya. Pada saat itu, yang saya jalan ke mall itu, beliau ikut ke rumahku kan. Setelah di rumahku itu beliau ketemu dengan teteh itu, teh bunga itu ya, teh bunga itu. Setelah itu beliau itu tetap mengikuti aku kemanapun sampai detik ini. Sampai detik ini. Itu kan terjadi sekitar 20 tahun lalu ya. Nah, terus sosok Bunda itu kan sampai detik ini menurut Teh Elsa kan masih mengikuti ya. Iya, betul. Dan itu bisa dikatakan menjaga ya, apa gimana sih? Ya, sampai detik ini sih masih menjaga. Selain menjaga, mungkin kalau ada orang yang meminta tolong, karena itu amanatnya harus ditolong ya, sebisa mungkin tolong gitu. Dan itu juga atas bantuan beliau. Atas bantuan gitu. Bunda tersebut. Iya, betul. Gitu. Atas bantuan beliau. Terus kan ini kan aku tuh pengen banget Teh Elsa itu menceritakan yang lebih detail tentang Bunda. Kalau sebelumnya kan Teh Bunga ya, itu udah selesai tugas. Teh Elsa udah selesai menolong beliau gitu ya kan. Dan sampai akhirnya kemarin pun Teh Elsa baru ngomong sama aku, ternyata beliau datang. Betul. Biasanya kalau diceritakan pasti beliau hadir. Biasanya ya? Seperti itu. Tapi ya beliau mengizinkan kan untuk mengangkat ceritanya. Tentunya gitu. Tentunya kalau ya. Tanpa seizin beliau, aku nggak akan bisa di sini. Oke. Nah, makanya aku juga pengen minta menceritakan tentang Bunda ini. Tapi ya, kalau menurut Teh Elsa ada yang harus tidak untuk diceritakan, ya jangan gitu. Tapi kalau misalkan harus diceritakan untuk dipublikasi ya, ceritakan aja, nggak apa-apa gitu. Awal mula ketemu beliau itu kan dari sosok lukisan ya. Mungkin ya percaya nggak percaya kali ya. Dan itu memang dari lukisan. Setelah itu di tempat makan pun beliau masih ikut. Setelah pulang dari mall itu, ternyata sesosok Bunda itu ikut ya kan ke rumah awalnya. Tapi setelah sesampai rumah itu, aku mikir gini, perasaan aku pernah ketemu ya dengan sesosok Bunda ini, tapi di mana gitu, di mana gitu. Sebelumnya kayak pernah ada gitu, pernah ketemu gitu, dan itu belum sadar gitu, belum menyadari itu gitu. Nah, pada saat itu sebelum saya menolong Bunga itu kan beliau datang kan, hadir di rumah saya kan, tiba-tiba masuk ke tubuh. Siapa, Bunda apa Bunda? Bunda ini. Sorry. Sesosok Bunga juga suka ini masuk, tapi suka masuk juga. Pada saat itu lebih sering
sosok bunda ini. Sosok bunda. Jadi bisa dikatakan secara bergantian. Betul. Ya. Tapi karena sekarang kan sosok bunga ini sudah sempurna, sudah mungkin ya sudah tenang di alamnya. Jadi udah nggak ada. Jadi sekarang yang selalu mendampingi aku itu adalah sosok bunda ya. Sosok bunda. Kenapa aku katakan pernah gitu, di mana gitu saya pernah ketemu bunda ini gitu. Nggak pernah menyadari sampai berapa tahun baru dikasih tahu itu lewat saudaraku. Karena pada saat itu sosok bunda itu masuk ke dalam tubuhku. Beliau ngomong kepada saudaraku, bercerita. Ya. Nah, saudaraku nanya gitu, ini bunda dari mana? Disebutkan. Saya tidak perlu sebutkan dari mana-mana ya. Saya cuma menceritakan awal mula ketemu bunda ini di mana gitu ya. Terus pada saat beliau masuk ke dalam tubuh aku, beliau ngomong, anak ini diincar dari umur 6 tahun. Diincar dari umur 6 tahun? Betul. Di saat mati suri pertama? Betul. Dan itu pun aku kaget ya, karena nggak pernah menyangka kan bakal terjadi seperti ini. Dan saudaraku bingung, incer dalam arti incer apa? Gitu. Umur 6 tahun itu diincer, memang anak ini memang sudah tidak ada gitu. Tapi dalam arti kata mati suri juga aku nggak ngerti ya apa gitu. Tapi bunda ini berkata gini, udah diincer dari 6 tahun dan saya bawa. Saya bawa ke taman itu yang seperti saya ceritakan pada saat itu. Saya waktu itu diajak main di sana, dan ternyata saya itu ditugaskan untuk menolong beliau dan ada sisi saling membantu lah ya. Simbiosis mutualisme. Nah, beliau pun tentunya kenapa mengejar mengincar, karena sosok aku yang bisa menolong beliau. Karena menurut beliau seperti itu. Pada saat ini ya dimintain tolong pun ya mungkin ada saatnya nanti ya gitu. Biasanya disebutkan nanti umur sekian kamu akan bisa menolong saya. Untuk sekarang sih justru saya yang bisa menolong orang, dibantu beliau gitu. Nah, saudara saya itu bilang, ini diincar dalam artian apa? Gitu. Karena sosok anak ini yang bisa membantu saya suatu saat nanti. Dan saya, aku nggak akan bisa ngomong dalam hal bantu apa, ya kan? Bukan kapasitas aku untuk ngomong dulu ya seperti itu. Karena pada saat ini pun aku belum bisa membantu, belum tahu bantu apa sebenarnya, gitu kan? Jadi pada saat aku umur 6 tahun, di saat aku mati suri, ternyata yang nyambut ya beliau. Pantesan gitu kok. Pernah ketemu di mana? Ternyata buka di situ. Baru sadar, oh iya. Aku bilang, Bunda yang dulu ngajak aku yang main ayunan di taman ya. Waktu saat aku tertidur gitu ya. Betul Dok. Gitu. Betul Dok. Gitu. Jadi singkat cerita, pada saat itu kamu di dunia ini bakal bisa menolong orang. Menolong orang dalam hal apa nih? Bukan hal yang negatif ya tentunya ya. Kalau misalkan ada orang sakit, ada orang membutuhkan bantuan apapun, kamu bisa menolong orang. Dan itu pun suatu saat nanti tanpa bantuan saya kamu akan bisa. Tapi untuk saat ini terkadang aku dibantu sama beliau gitu. Untuk misalkan ada yang kok tiba-tiba temen ya, kadang temen kok saya mimpi kamu ya, saya punya sakit ini kok katanya di mimpi harus hubungin kamu gitu. Dan tanpa disadari bisa aja ngalir gitu, dengan aku mendoakan beliau gitu, mendoakan beliau gitu kan, bisa gitu, bisa mendoakan gitu. Dan ya
alhamdulillah puji Tuhan ya baik gitu ya. Jadi yang positif-positif ya memang kita harus membantu. Tapi kalau untuk kejahatan nggak ada kayak gitu. Aku sih nggak masalah orang mencibir aku seperti apa. Si Elsa mungkin bilang klinik seperti itu, nggak masalah. Oke guys, gimana menurut kalian? Menarik kan pengalaman yang terjadi sama Teh Elsa ini? Dari yang mati suri 2 kali, sampai menolong sosok arwah yang dimutilasi, dan bertemu sama sosok wanita yang begitu cantik dan yang sekarang itu yang menjaga Teh Elsa. Iya, yang dulu membawa aku ke taman saat aku mati suri. Sekarang udah kejawab bahwasannya dia adalah bunda ya guys ya. Nah guys, jadi itu semua terserah kalian menilai apakah itu benar ataupun enggak gitu ya. Karena menurut pemikiran masing-masing lah ya, menurut penilaian masing-masing. Tapi percaya nggak percaya, memang yang begitu-begituan itu ada. Betul, ya guys ya. Ada di dunia ini semuanya ada gitu ya kan, tergantung kita yang menilainya ini benar apakah enggak gitu ya kan. Aduh, Teh Elsa makasih banget ya. Sama-sama. Udah berbagi cerita, berbagi pengalaman di channel aku. Pokoknya nanti suatu saat kalau misalkan Teh Elsa punya cerita lagi, Teh Elsa bisa hubungin aku, bisa ya bantu-bantu aku bikin konten lah. Banyak sih, tapi itu tentunya harus minta izin dulu, boleh apa enggak, aku angkat ceritanya. Ada yang lebih menarik juga ada. Dari sosok kucing yang sudah mati datang lagi juga ada. Oh, nanti aku ceritakan. Guys, kayaknya nih ada sosok kucing datang tiba-tiba ke rumah dalam malam Jumat, dan itu sosok konon katanya kucing itu udah mati dan hidup lagi. Oke. Nah guys, ini menarik ya guys ya. Kayaknya sih ya untuk next video nih ya, aku tertarik lagi untuk undang narasumbernya masih Teh Elsa, karena banyak banget gitu ya cerita-cerita yang bisa aku angkat dari pengalaman Teh Elsa ya guys ya, karena memang sih di luar logika gitu, tapi ya itulah kenyataannya gitu. Jadi mungkin next ya untuk video berikutnya aku penasaran dengan tentang masalah kucing yang barusan Teh Elsa bilang ya guys ya. Menarik banget. Menarik ya? Betul, dan kucing itu bisa nembus pintu, percaya nggak percaya? Oke, ya udah berarti nanti mungkin di next video aku masih ngundang Teh Elsa. Asal tidak bosan yang menonton melihat saya lagi katanya. Tapi ya itu yang terjadi. Tapi nanti kalau memang tidak bosan, aku akan ceritakan. Kalau memang diundang lagi ya, kalau nggak bosan. Oke. Nah guys, dan juga bagi kalian yang mau berbagi cerita, yang mau berbagi pengalaman horor ataupun mistis ya, seperti biasa nanti kalian bisa menulis cerita kalian dan kalian kirim ke email yang ada di kolom deskripsi. Nanti cerita-cerita kalian aku bakalan cerita di next video. Ya guys ya. Nah yaudah, thank you buat kalian yang udah dukung channel aku ya. Jangan lupa aktifin tanda notifikasinya. Jadi kalau misalkan setiap aku upload video-video baru, kalian bisa langsung nonton. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.